1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Di sini bersama saya Anissa Dianurianti dan aku Nursala Saromatin. Kita akan membahas dampak perekonomian akibat COVID-19. Ya bener banget, di Indonesia ini pasti ngalamin dampak perekonomian dari pandemi COVID-19. Nah, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia pun itu mengalami perekonomian yang turun drastis Dan gak stabil ya. Iya, benar banget tuh. Nah, di Surabaya ini, khususnya di kota yang kita tinggalin, itu banyak perusahaan-perusahaan besar itu mengalami perekonomian yang menurun. Salah satunya nih, brand Pizza Hut. Tahu nggak Kak? Tahu banget, itu kan makanan yang enak banget. Ih, enak banget. Dan Tapi itu mahal ya? banget. Itu mahal untuk kelas yang menengah. Benar. Pizza Hut sekarang lagi ngadain diskon besar-besaran. Dan yang paling agak dikasihani ya, dia tuh ngejualin langsung ke jalan-jalan. Ya, itu salah satu bentuk promosinya dia supaya pegawai-pegawainya tetap di Pizza Hut. Jadi tidak ada kata-kata PHK di Pizza Hut. Benar, Gitu. apalagi dirumahkan tanpa digajikan, dia kasihan juga. Gimana kalau misalnya karyawannya dirumahkan, gak dapet gaji, terus dia makan apa gitu? Nah, benar tuh. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu mengalami PHK untuk pegawai-pegawainya. Bahkan banyak UKM-UKM yang gulung tikar gara-gara COVID-19. Ya benar. Salah satu contoh lagi nih Kak, ada temen dari kita pasti. Ya, Temen kita juga ngalamin nih dampak dari COVID-19 ini. Dia dirumahkan, sedih banget sih. tanpa digaji loh guys. Iya benar. Dan yang paling parahnya, dia nggak boleh keluar dari rumah juga karena di Surabaya ini sudah diterapkan PSBB. Di Surabaya juga udah terkenal dengan zona hitamnya. Sedih Banyak- banget. Banyak yang terkena ya Kak, Iya, benar. COVID-19. Dan dampak di Surabaya ini sangat benar-benar kelihatan, di mana banyak orang-orang yang udah nggak ada penghasilan dan bingung mau ngehidupin dirinya itu dari mana. Nah itu. Nah sekarang banyak orang-orang yang sedang di PHK, yang sudah di PHK itu banyak yang menganggur. Dan banyak juga orang-orang yang baru lulus SMA ataupun kuliah itu juga bingung mau cari kerja di mana. Soalnya kan perusahaan-perusahaan besar banyak yang gulung tikar gitu. Oh iya, temen aku juga curhat ke aku, tahu Kak, Tentang apa tuh? tentang dampak dari COVID ini. Dia tuh udah keluar di PHK karena dampak COVID ini di perusahaannya. Perusahaannya terbilang cukup bagus sih, tapi karena adanya dampak ini jadi hampir gulung tikar deh, dan dia dirumahkan dan dikeluarkan. Tuh banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin hampir gulung tikar. Tetapi si brand Pizza Hut ini dan teman-temannya itu berusaha untuk tidak gulung tikar dengan cara dia promosi di jalanan. Bener banget. Terus di sekeliling Surabaya itu banyak banget brand-brand Pizza Hut. Terus habis itu ada juga Bronis Amanda, Ada juga empek-empek. PMF Farina, apalagi Roti O. Itu banyak banget di pinggir jalan dan itu benar dari harga 100.000 nih jadi harga 25.000. Gila sih, itu murah banget. Karena pandemi ini, jadi semua makanan yang dulunya mahal sekarang jadi murah banget. Nah, jadi gitu, banyak banget kan dampak yang dirasakan oleh lingkungan kita. Tentunya perekonomiannya ya yang menurun. Tetapi di sini kita akan memberikan tips untuk menjaga uang kalian supaya tidak terhambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak penting. Mungkin dari Kak Salasa dulu nih. Jadi aku tuh punya tips Kak. Jadi dari pengalaman aku sendiri sih. Yang pertama, kita harus tahu prioritas apa barang yang mau kita beli. Semisal, aku mau beli HP, yang mana sebenarnya aku udah punya HP, cuma karena aku ingin jadi pengen. Lah, itu tuh kesalahan paling besar. Jadi kita nggak boleh nurutin keinginan, tapi kita harus milih mana yang kebutuhan kita. Nah benar, berarti aku juga pernah mikir kayak gitu sih. Jadi aku pernah ke Miniso, kan headset di sana lucu-lucu nih. Tetapi aku punya headset dan
ya mau nggak mau aku harus nggunain headset yang udah aku punya dan membuang keinginan aku terkait headset yang lucu ini. Jadi kayak gitu. Ya, Banyak teman-teman di luar sana juga harus membuang keinginan kalian atau menyimpan keinginan kalian demi kebutuhan yang harus kalian penuhi. bener banget. Apalagi kan dampak COVID ini dapat membuat kita nggak ada pemasukan lagi kan ya. Nah, Jadi benar. harus benar-benar ngefilter apa nih yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Nah, Kayak gitu. apalagi kan COVID-19 ini kita nggak tahu prediksinya atau berhentinya Benar. atau setelah itu kapan, kita nggak tahu. Jadi mungkin rekan-rekan teman-teman semua yang punya uang lebih atau banyak nih di tabungannya, itu disimpan dulu buat kebutuhan yang benar-benar penting dan jangan menuruti keinginan kalian. Kayak gitu. Sip, bener banget. Tips yang kedua apa nih Kak? Tips yang kedua, kita harus jadi orang yang proaktif. Proaktif dalam hal kayak gimana tuh? Jadi kalau emang kita punya kebutuhan untuk membeli barang, kita harus melihat mana nih yang dapat diskon, mana yang dapat potongan. Nah, biasanya para pelajar itu biasanya cari-cari diskon. Kayak aku juga. Aku kalau barang itu nggak diskon aku nggak beli. Kayak gitu. Soalnya kan uang sendiri gitu loh. Mubazir kalau terlalu dihambur-hamburkan. Ya benar banget sih. Karena kalau kita nggak aktif asal beli aja, itu dapat merugiin kita juga. Benar tuh. Karena kita nggak ngelihat padahal harga di sana lebih murah. Kenapa aku beli di sini lebih mahal kayak gitu? Terus ada lagi tips yang ketiga. Apa nih Kak? Tips yang ketiga yakni jangan panik buying. Panik buying seperti apa tuh? Jadi karena di sini kita ngalamin situasi pandemi COVID, kita panik beli masker, beli Banyak hand banget. sanitizer, dan beli barang-barang yang seharusnya harganya murah. Karena kamu jadi panik buying, harga itu jadi mahal. Nah, ada isu nih terkait panik buying. Ini banyak masyarakat di Indonesia yang kalian pasti tahu lah beritanya. Ini banyak banget yang berbondong-bondong untuk membeli kebutuhan pokok karena ada COVID. Padahal, kenapa kita nggak beli secukupnya aja? Toh untuk diri sendiri ataupun keluarga tuh seharusnya sewajarnya aja gitu loh. Bener banget sih Kak. Apalagi kalau kita ngelihat ya di kalangan sekarang ini, kalau orang panik buying, tenaga medis yang kasihan. Nah, benar tuh. Banyak tenaga medis yang pakai APD tapi dari kresek. Miris nggak sih? Karena kalian yang jadi panik buying. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau membeli masker ataupun kebutuhan apapun itu jangan terlalu berlebihan. Itu nggak baik. Ingatlah sekitar kita juga membutuhkan gitu. Udah Kak tipsnya? Ada satu lagi. Oh, ada satu Tips lagi yang nih. terakhir untuk kalian semua adalah berhemat. Tuh kuncinya harus berhemat. Jadi di situasi kayak gini kita harus berhemat aja. Kalau emang nggak penting, kalau emang nggak butuh, atau emang nggak ada diskon lagi, nggak usah belilah. Ditahan-tahan dulu. Nah, benar tuh. Apalagi juga kalau kan kita juga banyak di rumah aja nih. Teman-teman pelajar juga banyak yang beraktivitas di rumah. Nah, sebaiknya untuk keluar rumah ataupun membeli sesuatu seperlunya aja ya. Gitu. Lebih baik uangmu ditabung daripada kamu makan Promax tiap hari, oke? Segitu saja diskusi kita terkait dampak ekonomi akibat COVID-19. Semoga tips-tips yang kita berikan buat kalian semua bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nun, wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye. Ada lagi sih sebenarnya. Gue suka kakek.